Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 5A dan 5B. Semoga sampai hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, ya. Badan segar, pikiran tenang, dan kondisi lingkungan menyehatkan. Anak-anakku, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Roman mau membahas uji kompetensi yang untuk persiapan PS. Untuk kisi-kisinya nanti Pak Roman share di grup wali kelas, ya. Insya Allah minggu ini Pak Roman share. Pak Roman mohon maaf yang untuk kelas 5A hari Selasa kemarin tidak bisa memberikan materi karena ada kepentingan di luar, kepentingan sekolah yang Pak Rahmat ditugaskan untuk di luar sekolahan. Begitu Pak Mas. Ya, langsung saja ambil buku paket, pensil, dan penghapus atau pulpen, boleh. Kita bahas nomor 1. Perhatikan cara penulisan kata Indonesia yang di sini. Itu terlihat ya Pak Mas ya, yang di buku paket. Icon yang dipergunakan untuk membuat style huruf tersebut. Nah, ini jelas kelihatan banget ya. Di sini kelihatan banget hanya ada boldnya saja, ya, karena tidak miring ataupun tidak ada garis bawah, jadi pakainya adalah bold. Lanjut, soal nomor 2. Icon, ya, berguna untuk titik-titik. Nah, ini Pak Mas, ini yang membuat rancu, kebingungan ini terhadap soal ini. Sekarang kita bahas dulu jawabannya. Ya, kita tidak bahas soal, bahas jawabannya. Membuat tulisan word art ini jelas salah. Karena kalau word art itu biasanya ada logo seperti A gini ya Pak Mas ya. Kemudian membuat textbook jelas salah. Karena kalau textbook itu kotak, terus kemudian di dalamnya ada huruf A seperti ini. Ya, membuat tulisan rata kanan dan kiri. Kalau membuat tulisan rata dan kanan dan kiri itu namanya adalah justify. Seperti ini Pak Mas. Ya, justify. Membuat huruf awal lebih besar. Kalau membuat huruf awal lebih besar, itu bisa juga menggunakan yang namanya adalah drop cap. Atau kita menggunakan huruf kapital. Nah, di sini antara A, B, C, D itu jawabannya adalah tidak ada jawaban yang benar. Lalu jawaban yang benar apa Pak? Jawaban yang benar itu adalah hampir mirip seperti ini Mas. Ketika kita memasukkan sebuah gambar, ya Pak Arman ambil sebuah gambar dulu. Gambar bebas ya. Gambar bebas. Yang ini ya Pak Arman ambil sebuah gambar ini. Ya. Di sini lah, ini loh Mbak Mas. Ini kan apa? Layout option. Layout option kalau kita taruh di sini, ya klik di tag ya, klik di tag. Oke, kita coba di tag itu jadinya seperti ini Mbak Mas. Jadi kalau ini tuh sebenarnya adalah pilihan dari wrap tag itu sendiri, bukan dari jawaban antara A, B, C, D. Jadi di sini tidak ada jawaban karena ini pilihan yang ada terdapat di wrap tag. Begitu Mbak Mas. Jadi tidak ada jawaban ini dilingkari. Gitu Mbak Mas. Soal nomor 3. Tombol LTPU jika ditekan secara bersamaan akan menampilkan Mbak Mas. LTPU ini akan berfungsi dengan benar ya, dengan sempurna itu jika berada di Office 2010. Jadi kalau yang di 2016 itu kurang efektif. Itu Mbak Mas. Jawabannya Pak Roman langsung saja, ini jawabannya adalah kotak dialog page setup. Jawabannya C. Soal nomor 4. Icon font color ya, icon font color pada format word art tools berfungsi untuk titik-titik. A. Mewarnai huruf, B. Ngeblok huruf, C. Mewarnai ruang, D. Mewarnai garis. Kalau mewarnai garis berarti adalah line ya, yang di shape outline ya. Kalau mewarnai ruang itu berarti fill, kalau ngeblok huruf berarti klik and drag gitu ya.
Terus kemudian jawabannya adalah A, mewarnai huruf. Nomor 5. Tampilan pada gambar yang disisipkan ke dalam teks menggunakan inline with tag. Jadi pilihan wrap tag-nya itu terletak pada inline with tag. Yang mana? Nah, di sini ya, Mbak Mas ya, kalau kita lihat yang paling jelas itu kan di buku paket kamu sendiri ya, ini kurang jelas. Kalau di sini adalah gambar terletak di belakang, berarti apa namanya adalah behind text. Kemudian, kalau yang di B sini, ini bisa jadi ada yang namanya ada atas, ada bawah tanpa huruf spasi selanjutnya itu diturunkan. Berarti ini bisa juga menggunakan adalah top and bottom. Gitu Mbak Mas. Lanjut, yang di sini yang nomor 3 ini membentuk sebuah sebuah huruf sebuah bentuk kotak. Ini bisa juga namanya adalah square, bisa juga menggunakan tag Mbak Mas. Kalau yang tipe ini, lihat, nah sama. Ini sama Pak Roman tadi menggunakan pilihannya adalah tag atau square. Jadi pilihannya salah satunya itu Mbak Mas. Bisa juga tag, bisa juga square. Tinggal melihat posisinya. Nah, yang terakhir inline with tag. Inline with tag itu wrap tag dianggap sebagai teks, berarti mengikuti ke dalam teksnya tersebut. Yang mana? Berarti yang ini Mbak Mas yang di sini teksnya lanjutnya itu ada di sini. Nah, di pas bawah sini, tidak langsung di bawahnya, tetapi di sebelahnya. Berarti inline with tag jawabannya adalah yang D. Gitu Mbak Mas. Lanjut. Soal nomor 1 yang B ya. Selain dengan ikon italik, huruf bercetak miring juga dapat diaktifkan mengenakan tombol ini kok 3 tuh harusnya 2 tuh. Dengan menekan tombol Ctrl I, Ctrl plus I ya Pak Reman. I-nya I besar ya Pak Mas ya. Ctrl I. Lanjut. Pilihan jenis style dan ukuran huruf terdapat dalam kotak dialog. Ini ada kata huruf. Kalau huruf berarti langsung saja kita menggunakan bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya huruf adalah font. Udah selesai. Kita aja Mas. Lanjut, soal nomor 3. Menu standard color pada pop-up font color, ini jelas ya, standard color berfungsi untuk mewarnai huruf. Tadi jawabannya sama ini. Mewarnai huruf atau font. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya huruf adalah font. Lanjut, soal nomor 4. Gambar yang hendak diisi ke dalam teks berasal dari, nah ini Mas, kalau yang di 2007 atau 2010 ya Mas ya, gambar yang hendak diisi ke dalam teks itu dapat berasal dari clip art dan picture. Ya, kalau clip art itu gambar yang sudah disediakan oleh MS Word sendiri, yang berada di dalam MS Word sendiri. Kalau picture, gambar yang didapat dari file atau dari luar MS Word sendiri. Nah, kalau yang di 2016, ya 2016 itu berasal dari dua, Mbak Mas. Ya, Pak, clip artnya sudah tidak ada. Adanya namanya adalah picture sama online picture. Kalau picture didapat dari this device, ya maaf, this device sama online picture. Kalau this device itu didapat dari file komputer itu sendiri, kalau online picture didapat dari internet, gitu Bapak. Jadi jawabannya adalah file, ya file. Kalau file itu namanya adalah this device, maksudnya this device. Terus kemudian kalau satunya namanya adalah online picture, didapat dari internet. Online picture. Lanjut. Soal nomor 5. Pada ikon shape fill, menu pop-up terdapat pada gradient yang terdiri dari atas pilihan. Jadi di sini pilihan gradient ini jawabannya lumayan sulit, Pak Mas. Ya. Jawabannya adalah yang pertama adalah no gradient. Tidak ada gradient. Gradient itu gradasi ya, Pak Mas. Perpaduan lebih dari dua warna. Kemudian like, kemudian maaf, like variation, like variation, terus kemudian dark variation, dan yang terakhir adalah more gradient.
Gradient. Nah, more gradient. Gitu, Mas. Lanjut, soal nomor 1. Dedi membuka file milik Ani tanpa izin Ani. Ya, apakah tindakan Dedi termasuk tindakan menghargai hak pribadi orang lain? Tidak. Ya, berarti tidak menghargai pribadi orang lain. Tepatkah tindakan Dedi? Tidak tepat. Mengapa? Karena jika kita membuka file tanpa seizin pemiliknya, ya, tanpa seizin pemiliknya, berarti kita tuh melanggar hak pribadi orang lain. Kita melanggar, Mbak Mas. Jadi kita kan tidak tahu, Mbak Mas. Ya, kamu kan sudah apa namanya sudah paham tentang pribadi. Jadi kalau kamu mungkin punya hasil-hasil karya yang sekiranya ingin kamu simpan ke dalam filemu sendiri, kemudian dibuka-buka sama temanmu, itu juga kan tanpa seizin kamu, itu kan tidak menghargai orang lain. Apalagi kalau kita punya komputer yang bersama-sama, ada yang dipakai oleh bapak ibu guru, terus kemudian membuka-buka filenya bapak ibu guru tanpa seizinnya, juga itu tidak menghargai, Mbak Mas. Jadi bisa ditulis dengan bahasa bahasa kalian sendiri, ya, bisa ditulis dengan bahasa kalian sendiri. Pak Roman benarkan, karena itu jawabannya terbuka. Intinya tidak menghargai hak pribadi orang lain, jelas melanggar gitu, Mas. Nomor 2, amati lembar kerja MS Word berikut ini. Nah, di sini Mbak Mas, di sini kita disuruh untuk menulis langkah-langkahnya, ya. Disuruh menulis langkah-langkahnya dari mulai membuat sampai apa namanya? Sampai hasil jadi. Ini kan banyak banget tuh, Mas, kalau kita runtut dari awal, ya. Meruntut dari awal sampai akhir. Itu berada di halaman 16, Mbak Mas, berada di halaman 16. Itu kan kita buka, klik MS Word dulu, klik buka apa MS Word, terus kemudian kalau sudah klik new, kemudian klik apa namanya, klik text box, terus ditulis dulu, tulis semuanya sebelah kiri, terus kemudian kalau sudah tinggal di blok yang judulnya judulnya di blok, kemudian dikasih rata tengah, center, kemudian dikasih bold, terus kemudian yang bawahnya syair paragraf pertama dari 1 sampai 4 itu 4 baris, kemudian dikasih indent spacing. Nah, itu kan banyak sekali, Mbak Mas. Ya. Jadi kalau ditulis itu nanti rentetannya jawabannya bisa 1 lembar kertas itu. Kalau harus urut dan sedetail-detailnya langkah-langkahnya. Ini lebih baik dengan praktek saja. Jelaskan 2 macam langkah menyisipkan gambar clip art ke dalam teks. Nah, di sini Pak Mas. Kalau di Pak Raman tadi udah sampaikan yang 2007 sama 2010. 2007 sama 10 itu clip art. Clip art itu gambar yang didapatkan dari dalam MS Word itu sendiri bawaan. Tapi kalau picture itu kan dari apa namanya, dari luar file. Kalau online picture berarti dari internet. Begitu, Mbak Mas. Jadi sama sih langkahnya, cuman ketika klik insert, klik picture, klik clip art. Itu yang kalau di 2010, Mbak Mas. 2007. Tapi kalau yang di 2016 itu hanya klik insert, terus kemudian klik picture, yang di sini ya sama ya, klik insert, kemudian klik picture, kemudian klik this device. Klik this device. Karena kalau penafsiran dari soal ini, soal yang nomor 3 ini adalah picture itu dianggap sebagai gambar. Cuman itu aja. Jadi clip art dianggap sebagai gambar. Jadi cuman klik picture, klik this device atau klik online picture. Udah, itu aja. Ya. Jadi jawabannya cuman itu aja, Mbak Mas. Langkahnya. Lanjut, soal nomor 4. Perhatikan poster gambar di bawah ini. Coba kamu amati ya, Mbak Mas, ya, gambar itu. Nah, mengambil buka dulu. Coba kamu amati, terbaca dengan jelaskah tulisan pada poster tersebut? Apa yang dapat kamu usulkan agar teks
Ajakan pada poster tersebut dapat terbaca dengan jelas. Jelaskan pula langkah-langkahnya. Nah, ini kan juga kita tidak tahu ini kita buatnya dari mana. Ya, kalau kita buatnya dari word art, berarti kita harus memilih word art-nya dulu. Gitu Mbak Mas, baru kita rubah. Kalau di sini memang tidak terlihat. Pak Ron pernah menyampaikan ya Mbak Mas, menyampaikan. Kalau belakangnya itu terang, berarti tulisannya harus gelap. Kalau belakangnya gelap, berarti tulisannya harus terang. Berarti kalau kasih warna adalah kasih warna yang warna hitam, ya, atau warna kuat, warna solid. Bisa juga merah, merah kuat bisa. Tapi kalau kasih warna kuning tidak kelihatan. Gitu ya Mas, karena belakangnya dianggap sebagai terang. Nah, jelaskan langkah-langkahnya lah. Kalau langkah-langkahnya berarti ya kita membuat dari word art-nya dulu, ya. Sebentar, word art-nya ketutupan. Nah, word art-nya dulu, ya di sini contoh, Pak Arman. Ya, contoh. Nah, kemudian langkah-langkahnya kayak gimana, Pak? Sebentar, ini Pak Arman besarin. Nah, contoh, ini langkah-langkahnya gimana? Jadi langkahnya pilih word art-nya, kemudian pilih apa namanya, text fill-nya tinggal diganti yang warna hitam. Udah, itu saja. Atau ganti warna merah. Udah, itu juga itu akan memudahkan, Mbak Mas. Cuman gitu aja. Langkah-langkahnya seperti itu. Terus yang nomor 5, bagaimana cara disamping gambar online picture di samping? Jelaskan langkah-langkahnya. Nah, di sini ada gambar apa ini namanya? Kita sebut dengan kucing ya. Ya, langkah-langkahnya berarti kan tinggal klik insert, ya. Klik insert, ya, terus kemudian klik picture, klik online picture, terus di Bing, ya. Ini juga pernah ya dulu Pak Roman sampaikan di Bing, kita tidak bisa mencari yang sama ya Mbak Mas, gambar sama persis plug gitu ya. Kita kan menggunakan bahasa Inggris ya. Ya. Kita coba menggunakan cat, kita kemudian kita tekan enter. Dengan catatan komputer harus terkoneksi dengan internet. Begitu Mbak Mas. Ya, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Ya sekali lagi ini akan berbeda hasilnya. Nah, berbeda hasilnya Pak Arman dulu pernah sampaikan ya, kartun ya, kartun cat, kartun apa kartun cat gitu, kita coba. Nah, seperti ini hasilnya seperti ini, Bapak, tinggal dipilih. Sekali lagi hasilnya tidak akan bisa sama, tapi langkah-langkahnya cuma tinggal seperti ini sama. Terus kemudian tinggal dipilih gambarnya, ya, kemudian tinggal diinsertkan seperti itu Mbak Mas. Ini ketika download ya otomatis download gitu ya Mbak Mas ya. Begitu Mbak Mas untuk penjelasan pembahasan soal, ya, pembahasan soal. Tidak ada tugas yang dikumpulkan untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, cuci tangan pakai sabun, memakai masker jika keluar rumah, dan menjaga jarak. Anak-anakku, selamat belajar, selamat menempuh PAS yang kedua. Pak Roman berharap nilainya bagus-bagus semuanya. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.